Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amsa Muafa dari kelompok 12. Di sini kita akan membahas satu topik krusial dalam studi Islam, yaitu klasifikasi hadis ditinjau dari segi kuantitas periwayat. Mengapa ini penting? Karena jumlah orang yang meriwayatkan hadis akan menentukan seberapa kuat sebuah hukum dalam syariat kita. Mari kita bedah bersama-sama. Sebelum melangkah ke pembahasan, di sini saya akan membacakan latar belakang. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Para ulama mengembangkan metodologi ketat untuk menjaga otentitas riwayat. Salah satunya melalui analisis kuantitas periwayat pada setiap tingkatan sanad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah memberikan kepastian mutlak atau qot'i, karena diriwayatkan oleh banyak orang yang mustahil bersepakat berbohong. Kemudian yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad mencakup masyhur, aziz, dan gharib, bersifat dhonni atau dugaan kuat, memerlukan penelitian kredibilitas perawi. Lanjut ke rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama yaitu pengertian. Pengertiannya memahami definisi hadis ditinjau dari segi kuantitas periwayatnya. Kemudian klasifikasi, mendeskripsikan pembagian hadis berdasarkan jumlah periwayat yang menyampaikannya. Kemudian kehujahan, menganalisis kedudukan hukum masing-masing klasifikasi hadis dalam syariat Islam. Pengertian hadis dari segi kuantitas periwayat. Klasifikasi di sini menganalisis taraf lil isnad atau ujung sanad. Seberapa banyak individu yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanad, dari sahabat hingga kodifikasi. Yang pertama, prinsip keamanan periwayatan. Semakin masif jumlah periwayat kredibel, semakin tinggi kepercayaan terhadap otentitas matan. Kemudian logika dasar. Riwayat dari segelintir orang berpotensi waham atau kekeliruan atau kebohongan, memerlukan kritik sanad lebih ketat. Kemudian, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah periwayat. Hadis berdasarkan jumlah periwayat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Hadis ahad terbagi menjadi tiga. Yang pertama masyhur, aziz, dan gharib. Ulama membagi hadis menjadi dua kategori dikotomis. Hadis mutawatir yang memberikan ilmu al-yakin atau keyakinan mutlak, dan hadis ahad yang memberikan faedah dhonni atau dugaan kuat. Pembagian ini menjadi filter awal sebelum penelitian lebih mendalam seperti takhrij dan telaah matan. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan dari sekumpulan orang yang mustahil bersepakat berbohong. Hadis ini disampaikan lintas generasi dengan kriteria yang sama. Hadis mutawatir terdiri dari beberapa bahasan. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan redaksi lafal dan makna yang sama, persis di setiap tingkatan sanad. Jadi tidak ada yang berbeda. Semua orang meriwayatkan itu sama. Contohnya yaitu hadis ancaman berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis ini berbeda redaksi lafalnya, namun memiliki kesamaan makna yang kuat. Contohnya seperti riwayat tentang mengusap wajah setelah berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, tentang hadis menuntut ilmu, itu hadis mutawatir. Selanjutnya yaitu mengenai hadis ahad. Hadis ahad adalah yang terdiri dari hadis mansyur, aziz, dan gharib. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di setiap tingkatan sanadnya, namun belum mencapai dengan derajat mutawatir. Hadis ini disebut hadis mansyur karena penyebarannya yang luas dan kejelasannya. Contohnya seperti kami adalah umat yang terakhir, namun yang pertama pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi di setiap tingkatan sanad, bukan syarat bagi kesahihan hadis tersebut. Contohnya seperti tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian
hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu hadis gharib. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja pada salah satu tingkatan sanad. Jadi hadis yang gharib ini sanadnya itu langsung menuju kepada Rasulullah, tidak ada perantara dari sahabat, tapi itu dinamakan hadis gharib. Selanjutnya yaitu mengenai kehujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu bersifat qat'iyah wurud. Keberadaannya itu sebagai ucapan atau perbuatan Nabi SAW bersifat mutlak, tidak terbantahkan, memberikan al yakin atau keyakinan yang pasti. Yaitu hadis mutawatir itu yang pertama wajib diimani. Mengingkari atau mengkhianati hadis mutawatir itu dapat berimplikasi pada kekafiran, karena berarti mendustakan Nabi SAW secara langsung. Yang kedua yaitu wajib diamalkan. Tidak ada ruang bagi mujtahid atau untuk meragukan keabsahannya. Hukum yang terkandung di dalamnya itu bersifat final. Contoh nyata yaitu tata cara sholat wajib dan jumlah rakaatnya diterima secara mutawatir. Tidak ada ruang perdebatan mengenai rakaat. Contohnya seperti sholat duhur adalah 4 rakaat. Selanjutnya itu kehujahan hadis ahad dan implikasi hukumnya. Hadis mutawatir tadi yaitu fondasi akidah, hukum yang tidak bisa dinegosiasi, yang bersifat prinsipil. Sedangkan hadis ahad yaitu hadis ahad memberikan zonni al-wurud dengan yaitu dugaan kuat, bukan kepastian mutlak. Namun menurut sebagian ulama, jika memenuhi kriteria kesahihan yaitu sanad bersambung, perawi adil, dan dzabit bebas dari syad dan iklat, maka wajib dijadikan hujah. Dinamisator hukumnya yaitu menjawab problematika kontemporer, mencangkup mayoritas hukum fikih seperti zakat, jual beli, dan atau waris. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan. Tadi kan sudah dibahas dari awal. Nah, klasifikasi hadis jauh dari segi kuantitatif periwayatnya. Jadi kesimpulannya yaitu filter metodologis utama. Kajian kuantitas periwayat adalah instrumen paling mendasar dalam ilmu hadis untuk memetakan derajat validitas sebelum penelitian sanad matan lebih mendalam. Yang kedua yaitu 2 kelompok besar. Apa itu? Mutawatir lafzi dan maknawi. Yaitu memberikan kepastian mutlak. Ahad yaitu terdiri dari mansyur, aziz, dan gharib, memberikan dugaan kuat, tetap memiliki urgensi hukum yang sangat tinggi. Yang ketiga, kewajiban mengamalkan. Yang saya bahas terakhir tadi, mutawatir bersifat qat al-wurud